Halo sobat mancing ya, saya Denny Nakdalung. Oke, saya dapat dua bingkisan ini, dapat topi. Oke, tadi Queen Fishing teman saya, Kak Alitnya kirim dua bingkisan buat saya, dikasih satu topi. Jadi Queen Fishing ini salah satu toko pancing yang saya rekomendasi untuk di daerah di dekat saya. Alamatnya di Denpasar, Jalan Tengku Umar Barat. Oke, Facebooknya ada, IG-nya ada, kemudian TikToknya juga ada. Silahkan dicek deh, Queen Fishing Tackle Bali gitu. Oke, jadi saya dikirimin topi Ruby Snapper Demersal Gamefish. Oke, Ruby Snapper. Besok saya pakai mancing. Kebetulan saya besok mau mancing pakai kapal Balinin. Jadi ada teman dari Jakarta yang ngajak saya mancing. Jadi besok saya mau mancing popping dan jigging. Oke, udah lama juga nggak popping. Tadi sudah prepare dan sudah siap untuk berangkat. Oke, saya akan cek dulu bingkisannya. Ada Daiwa Sal 3 ini. Sal 3 35. Ini OH, Sal 335 ini kodenya OH. Karena kalau Sal 3 OH itu ada IC, ada seri J, ada J berapa ya? Sal 3 15, SLJ yang gitu-gitu kodenya. Kemudian Sal 3 LD juga ada. Dan ini Sal 3 yang 35 ini kayaknya yang besaran. Jadi kalau yang SJ itu reelnya yang size medium seperti itu, jadi setara dengan OJ 2000. Nah ini OJ 2000 nih, kebetulan ada servisan ini OJ 2000 setara sini. Nah kalau yang 35 ini kemungkinan dia setara dengan Sal 3 LD nya atau setara OJ LD atau yang 4000P atau yang saya sebut saja OJ 2020 ya biar gampang ya. Oke, kemudian ada Sal 3 IC juga. Oke, Sal 3 IC ini yang 300, jadi yang size besar ini yang terbaru katanya yang 2025. Nah ini dia 25 Sal 3 300 ini kodenya. Nah ini 25 Sal 335, jadi sama-sama 2025 itu kalau nggak salah ya. Oke, karena selama ini saya lebih banyak waktu yang saya habiskan untuk memakai reel-reel dari Shimano, dan kali ini berkesempatan untuk memakai reel dari Daiwa ya. Tentu saja sebuah pengalaman yang sangat berharga nantinya. Oke, jadi ini ada stiker Daiwa XSL 3. Oh ini gininya nih, ini merek-mereknya. Kemudian ini teknologi air drive, hyperdrive. Oke, ini stiker ya, bisa ditempel-tempel. Kemudian ini kayaknya buku-buku manual panduan dan lain sebagainya. Oke lah, nggak usah dibukain, saya langsung ke reelnya saja. Karena kalau buku manual itu pasti ada kayak semacam kartu garansi segala macam, kemudian skematik dan lain sebagainya. Oke, langsung. Nah ini dia reelnya. Besar dia setara dengan kalau nggak salah ya, dengan Sal 3 yang LD, yang lever drag, atau setara dengan Osea Jigger yang LD. Nah kebetulan saya punya Osea Jigger LD juga. Nah ya, ini saya dimensi sama, cuman bedanya ya ini lever drag, ini start drag kayak gitu. Oke, ini tentunya akan saya pakai nanti. Saya coba mancing juga.
Terus kembali lagi ke sini ke Daiwa-nya. Jadi kalau untuk sebuah real high end, saya rasa tingkat finishing daripada build serta konfigurasi realnya, saya rasa sudah kalau saya bilang sempurna, saya rasa belum, dalam artian dekatlah dengan sempurna kayak gitu, karena real high end dia developnya begitu lama. Contoh ini sendirilah Saltiga itu saya tahu dulu dari yang warna silver. Jadi pertama kali saya ngerti mancing itu warna silver, kemudian versi Koreanya juga warna silver. Setelah versi Korea keluar versi Jepang, kemudian keluar yang SJ, kemudian keluar yang LD, kemudian keluar yang ini. Nah, jadi sebuah reel OH dari Saltiga itu developmentnya dari masa ke masa, sehingga biasanya kalau sebuah produk atau sebuah benda yang diproduksi dengan develop dari masa ke masa itu biasanya akan semakin membaik dari tahun ke tahun berikutnya kayak gitu. Jadi beda dengan real OEM yang brand-brand lokal, ketika tiba-tiba membludak nih, keluar rame menang rame doang. Jadi development dari tahun ke tahunnya bisa dibilang kurang. Dia akan selalu tertutup oleh merek-merek yang selalu muncul baru, selalu muncul yang sama, beda-beda warna doang, beda-beda spool doang, beda-beda handle doang. Nah, karena reel-reel yang seperti itu bisa dibilang tidak ada riset developmentnya. Jadi murni meniru, misalnya meniru sebuah desain reel ini sehingga rame. Setelah rame ya sudah, dia akan tergilas tanpa ada develop dari masa ke masanya. Nah, beda dengan reel seperti ini. Jadi maka dari itu akan saya bilang dia dekat dengan sempurna, dalam artian ya bisa dibilang tanpa celah dia kayak gitu, tanpa celah, halusnya, presisinya, kenyamanannya. Harga nggak bohong bos, itu pertama. Oke. Kemudian di dalam reel OH sendiri saya juga sudah sering jelaskan sih, sudah sering saya jelaskan. Jadi apalagi yang mau saya bahas kayak gitu. Oke, kalau ini LD, ini Star, ya perbedaannya ya seperti ini. Kalau Star drag dia berdasarkan dari pengaturan dragnya yang berbentuk bintang, di mana bintang Star ini dia akan melakukan tekanan terhadap gear, di mana di dalam gearnya dia terdapat drag washer yang terhubung dengan pinion gear, di mana pinion gear terhubung dia dengan spool, sehingga dia mengalami dua proses pengereman kayak gitu. Bingung nggak sih? Kalau yang sering nonton channel DND saya rasa nggak akan bingung. Jadi itu kenapa kalau reel dengan pengereman Star drag itu biasanya daya remnya atau daya penghentian bebannya di saat ditarik itu lebih kecil daripada yang LD atau lever drag kayak gitu. Jadi ini pilihan nih, sebelum teman-teman bingung. Sebelum bingung pilih yang LD apa pilih yang Star sih kayak gitu. Nah, kalau yang Star sistem mekanisme dragnya yang sudah saya jelaskan barusan. Kalau yang LD itu dia pengereman dilakukan di spool, jadi dia konstan dan langsung, di mana tension tekanan dia akan diatur oleh sebuah tuas. Tuas akan menarik main shaft, di mana main shaft akan menarik dan menekan piringan atau yang disebut dengan key washer yang nempel dengan drag washer yang terdapat di area spool, sehingga beban bisa langsung direm secara konstan tanpa melalui dua proses kinerja pengereman. Kalau yang Star kan dari spool, pinion di dalam gear. Kalau ini dari spool langsung direm, sehingga lever drag dia lebih kuat dragnya. Semisal ini dragnya
10-15 kilo misalnya. Nah, ini bisa sampai 25 kilo bahkan sampai 30 kilo. Nah, sedangkan di dalam praktek dan penggunaannya kapasitas drag itu relatif. Jadi maksimum drag misalnya ini berapa nih? Ada nggak speknya di sini? Ini saya singkirkan dulu biar nggak bingung reviewnya ya. Anggaplah ini di sini tertera maksimum drag ada nggak sih? Nah ini max dragnya 13 kilo ya kan, 13 kilo. Orang ini akan menganggap kecil banget, tapi jangan salah, drag itu dia mekanismenya relatif. Jadi drag 13 kilo kena ikan 50 kilo ini bisa-bisa aja seperti itu, karena sistem pengereman yang ada di dalam sebuah reel itu sifatnya dia mengurangi laju tarikan, bukan menghentikan ya. Benar-benar menghentikan itu tidak seperti itu mekanisme. Jadi dia selalu menahan laju tarikan sehingga nanti akan ada waktunya ikan nyerah atau ikan berhenti, meskipun ikannya 50 kilo ya tetap bisa ditarik. Jadi kayak gitu. Tolong difahami, maksimum drag itu bukan sebuah jaminan untuk nangkap ikan yang sesuai dengan yang tertulis di sini. Kayak gitu. Oke? Jadi jangan bingung nanti mau pilih yang star apa pilih yang LD, itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan selera dan faham tentang mekanisme serta fungsi daripada pengereman di dalam reel kayak gitu. Oke, sampai di sini paham ya. Kemudian kalau dari sisi desain, sudah tidak perlu ditanya-tanya lagi. Dia ya cantik banget, cantik kalau atau ganteng banget, gagah, elegan, black gold, sangat memanjakan mata. Kemudian ada sistem lock. Di sini lock ini. Ngeceknya gini aja. Ini kemudian kita freekan, kalau spoolnya ketahan berarti lock ya. Nah, ini kan ketahan. Oke, jadi dia ada sistem locknya dan otomatis close on off free spoolnya seperti itu. Kemudian, nah apalagi yang perlu saya bahas ya? Nah, pemilihan reel overhead itu sendiri. Nah, kalau teman-teman bingung apakah saya harus pakai spinning atau overhead, maka pertimbangannya adalah di mana overhead itu biasanya dia memiliki daya tampung tali yang lebih banyak, sehingga kalau teman-teman mancingnya di kedalaman seperti mancing ruby snapper, mancing ikan-ikan laut dalam yang dimana kedalamannya bisa mencapai 250 hingga 300 bahkan, nah maka penggunaan reel overhead itu sangat direkomendasikan seperti itu karena daya tampung talinya yang begitu panjang. Nah, kalau ini biasanya tertulis dia biasanya. Nah, ini tertulis nih. Di sini anggaplah PE3 600 meter. Nah, di sana kita bisa lebih aman kalau daya tampung talinya 600 meter, kita mancingnya di 200 hingga di 300 meter. Jadi masih ada 300 meter spare tali yang terdapat di sini. Kalau di spinning biasanya PE3 masuk 300 meter, teman-teman mancingnya di 200 meter, 250 meter, jadi spare talinya tinggal 50. Nah, di sana bisa khawatir nanti kalau ditarik ikan secara panjangnya jauh nariknya, maka bisa talinya habis. Nah, di sana salah satu keunggulan menggunakan reel overhead atau reel konvensional, OH orang nyebutnya kayak gitu. Kemudian selain itu adalah kapasitas daripada kekuatan reel tersebut. Jadi kalau dragnya gede-gede, misal yang LD dragnya 25, nah maka pakai OH aja. Jadi nanti targetnya gede-gede. Kemudian untuk main dengan lure yang berat-berat itu saya rekomendasikan untuk memakai OH juga. Seperti itu. Oke. Sedangkan kalau review
Pembongkarannya nantilah akan saya bongkar mungkin setelah saya pakai mancing, kemudian saya rasakan dulu, karena kalau hanya sebatas bongkar sekarang agak sulit juga, karena akan lebih sempurna kalau reviewnya itu disertai dengan pemakaiannya langsung. Jadi ngomongnya tuh enak nanti. Jadi ngomong tuh sesuai dengan apa yang ditemukan dan yang dirasakan. Contoh kayak gini nih. Oke, ini kita kesampingkan yang ini dulu. Saya pakai ini. Kalau ini udah sering pakai, ini sudah pernah strike ikan 30 kilo, kemudian pakai main metal jig 800 gram, kemudian pakai main dasaran, kemudian pakai trolling, jadi multifungsi. Jadi hingga sampai saat ini ya kondisinya baik-baik saja, karena saya paham benar cara memakainya, cara ngerawatnya, cara nyervisnya, sehingga hampir bisa dikatakan ini masih baik-baik saja dan masih mulus bahkan. Karena saya sangat sayang sekali terhadap alat pancing milik saya seperti itu. Jadi benar-benar saya jaga. Tapi meskipun dia sebuah reel high end, di mana saya sebut tadi reel high end tersebut dekat dengan sempurna, jangan salah, kekurangannya juga ada. Oke, kalau dibilang kekurangan, biasanya dia akan ditemukan setelah pemakaian. Makanya saya sering sebut di review saya nanti, misalnya nge-review reel murah, biarlah waktu nanti yang membuktikan seperti itu. Nah, OJLD ini kelemahannya ya di bearing di sini. Hampir sama dengan kelemahan daripada reel OH pada umumnya. Dan yang masih menjadi pertanyaan saya, bearingnya itu kebuka sebelah. Nah kayak gini. Ini orang nyervis nih. Oke, jadi bearingnya bermasalah. Kadang-kadang ada bearingnya mati, seperti itu. Nah, kebuka sebelah ini tujuannya apa? Karena kalau saya lihat, menurut hipotesa saya ya ada housingnya di sini. Ketika menggunakan bearing yang tertutup, tutup bearingnya itu kayak nempel gitu. Tapi saya belum yakin atas hipotesa tersebut karena belum menelitinya lebih dalam. Dalam artian reel high end pun juga ada kelemahannya seperti itu. Dan kelemahan ini tidak akan saya ketahui sebelum waktu berjalan. Kalau dulu saya nge-reviewnya ya saya bilang reel ini bagus banget, rekomendasi, kemudian sistemnya bagus, one way-nya gede, terus saya sebutkan juga bearingnya terbuka. Toh akhirnya setelah waktu berjalan, waktu membuktikan bahwa masalahnya ya memang di sana. Salah satunya adalah di bearing yang terbuka itu. Maka dari itu kesimpulannya ya, semahal-mahalnya sebuah reel, tetap dia akan ada satu titik ataupun beberapa bagian kelemahan, di mana kelemahan tersebut kita tanggulangi lebih dini dan lebih awal. Saya yakin begitu juga dengan ini. Oke, suatu saat nanti ketika mungkin dipakai, tentu saja yang namanya barang dipakai dia akan berkurang gininya, berkurang performanya, kualitasnya, tapi setidaknya kalau sudah sebuah reel sekelas Saltiga atau Ossia Jigger, kalau di dalam dunia reel OH, maka ini adalah rajanya untuk sebuah reel pabrikan, di mana keseluruhan daripada reelnya, build-nya, kemudian finishingnya, presisinya, mereka adalah raja-rajanya di dunia reel OH seperti itu. Oke, saya belum minat untuk bongkar reel. Terus oh ya ini ini tadi saya dibawain reel sama Pak Agus Beringkit. Pak Agus Beringkit ini bawa reel ke saya. Nih tolong dibuka. Ini lagi rame gitu katanya. Saya juga nggak tahu ini reel apa ini. Katanya ini dipakai di kolam. Terus saya tanya gimana rasanya pakai di kolam. Dia sih bilangnya nggak cocok pakai kolam gitu. Nggak cocok dipakai di kolam. Mungkin dragnya terlalu terlalu lemah dia untuk target bawal ukuran 7-10 kilo. Nah, kita tinggal lihat aja.
Nah, reelnya seperti ini. Ini juga lagi diperbincangkan sih di beberapa minggu ini. Katanya sih dia kayak Stella FK atau gimana. Paling nanti aja deh saya bongkar. Nah, mungkin ini dia pakai apa namanya? Jadi semacam extra gear pada idle gearnya. Nanti deh saya jelaskan. Jadi ada worm shaft, ada 2 idle gear. Nah, biasanya kalau 2 idle gear dia naik turunnya kan cepet tuh, kayak di Stradic. Nah, kalau kayak ini lama dia naik turunnya. Nanti deh saya jelasin. Ya lumayan lah. Oke, supaya nggak terlalu lama, saya akan pulang dulu ke rumah karena siap-siap untuk besok. Untuk besok saya akan mancing. Saya ngantar teman juga mancing popping dan jigging karena saya juga udah lama nggak popping. Oke, sampai ketemu lagi di review berikutnya. Untuk pembongkaran reel, pesan saya tetap sama, gunakan reel sebaik mungkin sesuai dengan kapasitasnya, sesuai juga dengan fungsinya, kemudian sesuai juga dengan kemampuannya. Karena di dalam mancing, apabila Anda sudah menggunakan yang namanya reel dan joran, maka mancing tersebut adalah sebuah seni. Jadi tidak bisa bagusan ini, bagusan itu, kemudian lebih baik yang murah aja, nggak perlu yang mahal-mahal seperti itu. Lebih baik yang mahal dong karena yang murah cepat rusak. Bukan seperti itu, karena mancing itu sesuai dengan kemampuan kita dan kitanya happy kayak gitu. Sedangkan kalau di dalam dunia review itu sifatnya adalah sebuah informasi yang disampaikan, di mana nanti informasi tersebut kita gunakan sebagai referensi, sebagai panduan, apakah cocok dengan kegunaan serta keperluan alat yang akan kita beli. Maka dari itu, mari kita sama-sama belajar, sama-sama berkembang, kemudian kita tambah ilmu, kita tambah kecerdasan serta cara pola pikir yang lebih baik. Maka nanti Anda akan menjadi seorang pemancing sejati yang tidak hanya faham di dalam menangkap ikan, tapi Anda faham secara keseluruhan dari penggunaan alat, daripada teknik mancing, daripada menangkap ikan dan lain sebagainya. Oke, saya Deddy Nakdalung, sampai ketemu di lautan besok. Mancing mania semakin mantap. 2 jempol untuk Anda semua.